Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar saudara semua? Semoga sehat selalu. Amin. Jumpa lagi di channel Ainul Islam Media. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang kisah cinta beda agama. Simak penjelasannya sampai habis agar tidak gagal paham. Tidak cuma hari ini, ternyata cinta beda agama sudah ada sejak zaman Nabi. Bahkan yang mengalaminya merupakan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab radhiyallahu anhu. Siapa sosok yang dicintai oleh Zainab radhiyallahu anhu? Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita subscribe channel ini terlebih dahulu, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan info dari channel ini, serta jangan lupa like, komen, and share agar channel ini makin berkembang dalam menyiarkan agama Islam. Dikutip dari berbagai sumber, disebutkan, Zainab radhiyallahu anhu jatuh cinta kepada Abul Ash bin Rabi, yang merupakan salah seorang pemuka Quraisy. Dikutip dari buku Rumah Tangga Seindah Surga karya Ukasha Habibu Ahmad, Zainab radhiyallahu anhu sangat mencintai Abul Ash, begitu juga sebaliknya. Sayangnya, perbedaan agama membuat mereka tidak bisa bersama. Sebab, Abul Ash kala itu belum memeluk Islam. Abul Ash tetap tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya, bahkan setelah turunnya wahyu kenabian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masih tetap menyembah berhala layaknya orang-orang kafir Quraisy. Awal pertemuan Zainab dengan Abul Ash. Mengutip buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad karya Nizar, Zainab radhiyallahu anhu merupakan putri tertua dari pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Zainab radhiyallahu anhu lahir saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 30 tahun atau sekitar 23 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Zainab radhiyallahu anhu menghabiskan masa mudanya dengan membantu dan meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga serta mengasuh adik-adiknya. Dari kebiasaan inilah, ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan. Sementara itu, Abul Ash bin Rabi, bin Abdil Uzza bin Abdisi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay al-Qurasyi merupakan pemuda terhormat dengan kekayaan melimpah. Ia merupakan putra Halah bin Khuwailid yang tak lain merupakan saudara Khadijah radhiyallahu anhu. Dengan kata lain, Abul Ash merupakan keponakan dari Khadijah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zainab radhiyallahu anhu dengan Abul Ash ibn Rabi. Seperti halnya Zainab radhiyallahu anhu, Abul Ash juga mempunyai status sosial dan nasab terhormat. Setelah wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab radhiyallahu anhu menyatakan diri beriman kepada agama baru yang dibawa ayahnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk hijrah. Sementara itu Zainab radhiyallahu anhu tidak diperbolehkan oleh sang suami dan keluarganya untuk meninggalkan Makkah. Bahkan saat perang Badar bergejolak, Zainab radhiyallahu anhu merupakan satu-satunya muslimah yang tinggal bersama kafir Quraisy di Makkah. Pada saat itu Abul Ash ikut memerangi kaum muslimin dan mertuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pasti Zainab radhiyallahu anhu menjadi gelisah dan bersalah, suaminya harus berperang melawan ayahnya padahal keduanya merupakan orang yang sangat dicintai oleh Zainab radhiyallahu anhu. Zainab radhiyallahu anhu pun memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala agar memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Di sisi lain, dia juga berharap agar suaminya diselamatkan dari bahaya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Peperangan pun berakhir dan kaum muslimin menang. Abul Ash menjadi salah satu tawanan kemudian digiring menuju Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan setiap tawanan menebus diri mereka jika ingin bebas. Agar bisa bebas tawanan harus ditebus dengan 1.000 sampai 4.000 dirham sesuai dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan di kaumnya. Zainab radhiyallahu anhu pun langsung bergegas mengirimkan uang tebusan dan sebuah kalung pemberian ibunya. Melihat perjuangan cinta Zainab radhiyallahu anhu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air matanya. Akhirnya para sahabat berunding dan setuju untuk membebaskan Abul Ash bin Rabi, setelah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Abul Ash dibebaskan tanpa harus membayar tebusan, tapi ia diminta untuk menceraikan Zainab radhiyallahu anhu. Sesuai syariat Islam, Islam memang melarang seorang wanita mukmin menikahi laki-laki kafir. Larangan ini termaktub di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Allah Ta'ala berfirman, artinya, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman.
Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Abul Aish akhirnya menyetujui hal tersebut. Ketika kembali ke Makkah, keluarga Abul Aish berkata, "Biarlah engkau menceraikan istrimu itu, dan kami akan mencarikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya." Abul Aish yang sangat mencintai Zainab radhiyallahu anha, ia pun berkata, "Di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku." Meskipun sempat tidak diizinkan para penduduk Quraisy, pada akhirnya Abul Aish melepaskan Zainab radhiyallahu anha ke Madinah. Saat di dalam perjalanan, muncullah beberapa orang Quraisy yang kemudian mengganggu unta Zainab radhiyallahu anha sehingga putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut jatuh. Pada saat itu, Zainab radhiyallahu anha tengah mengandung, karena hal tersebut ia harus kehilangan bayinya karena keguguran. Setelah keguguran, Zainab radhiyallahu anha jadi sering sakit dan lukanya sulit untuk diobati. Pada saat itulah, hidayah Allah Ta'ala turun kepada Abul Aish sehingga dia pun akhirnya memeluk agama Islam. Pada tahun ke-7 Hijriah, Abul Aish pergi menyusul Zainab radhiyallahu anha ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima menantunya kembali. Akhirnya cinta lama bersemi kembali. Abul Aish dan Zainab radhiyallahu anha pun hidup bahagia. Sayangnya kebahagiaan ini tidak lama, hanya 1 tahun saja. Pada tahun ke-8 Hijriah Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Wallahu a'lam. Jika ada kekurangan, mohon tambahkan di kolom komentar. Wassalam.